Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, di channel ini kita akan belajar fisika di SMA. Seperti yang kita ketahui, di fisika kita mengenal banyak sekali besaran. Di antara besaran-besaran fisika tersebut, ada yang hanya dinyatakan dengan nilai, ada yang dinyatakan dengan nilai beserta arahnya. Besaran fisika yang dinyatakan dengan nilai dan arah kita kenal dengan besaran vektor. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan masih banyak lagi. Sedangkan besaran yang hanya dinyatakan dengan nilai kita sebut dengan besaran skalar. Contohnya juga banyak, seperti luas, volume, massa jenis, waktu, suhu, energi, usaha, dan masih banyak lagi juga ya. Nah, fokus kita kali ini adalah membahas tentang besaran vektor. Contoh besaran vektor tadi diantaranya adalah perpindahan. Kenapa perpindahan digolongkan sebagai besaran vektor? Sederhananya seperti ini. Seorang anak berpindah sejauh 5 meter. Ke arah mana? Maka harus jelas. Misalkan anak tersebut berpindah 5 meter ke utara. Nah, di situ ada nilainya dan juga ada arahnya. Contoh lainnya adalah gaya misalnya. Kita memberikan gaya 10 Newton pada suatu benda. Nah, apakah kita mendorong atau menarik? Nah, maka dorongan atau tarikan tadi adalah contoh arahnya. Jadi, selain ada nilainya 10 Newton, maka perlu ada keterangan arahnya yaitu dorongan atau tarikan. Nah, jelas ya seperti ini. Untuk penjelasan vektor selanjutnya, kita saksikan penjelasannya. Di awal tadi kita sudah ketahui bahwa vektor merupakan suatu istilah untuk besaran-besaran fisika yang memiliki nilai dan juga arah. Nah, untuk menggambarkan vektor, kita menggunakan yang namanya tanda panah seperti ini. Misalkan gaya yang diberikan 10 Newton ke arah kanan, maka digambarkan seperti ini. Contoh lainnya, misalkan ada gaya lainnya sebesar 5 Newton ke arah kiri. Nah, panjang tanda panah ini mewakili nilainya, sedangkan jelas tanda panahnya ini menunjukkan arahnya. Oke, bisa dipahami ya? Sedangkan untuk penulisan notasi ataupun simbol suatu vektor, biasanya diberikan tanda panah di atas hurufnya, seperti ini. Untuk menunjukkan bahwa itu adalah besaran vektor. Selanjutnya, kita akan memahami bagaimana menggambarkan suatu vektor. Nah, di sini kita berikan 4 contoh vektor. Yang pertama ada vektor A bernilai 4 satuan ke arah timur. Kemudian ada vektor B 4 satuan ke selatan 30 derajat terhadap timur. Vektor C 2 satuan ke selatan. Dan vektor D 2 satuan ke timur 30 derajat terhadap utara. Nah, sebelum menggambarkan vektor ini, kita perhatikan di sini arahnya menggunakan acuan arah mata angin. Nah, perlu kita ingat kembali arah mata angin. Kita gambarkan di bawah di sini. Ini adalah arah utara, kemudian di sini timur, selatan, dan barat. Nah, kemudian kita gambarkan satu persatu mulai dari vektor A. Nah, ini adalah gambar vektor A yang berwarna biru di sini. 4 satuan ke arah timur. Nah, ini adalah vektor A. Selanjutnya, bagaimana dengan vektor B? Nah, di sini vektor B sedikit berbeda karena di sini menggunakan derajat ya, ada derajatnya 30 derajat. Nah, artinya apa di sini? Vektor B ini arahnya ke selatan. Selatan itu kan berarti arahnya ya. Kalau dilihat di sini berarti ke bawah. Nah, hanya saja di sini arahnya miring. Miring 30 derajat terhadap timur. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini gambarnya. Nah, jadi seperti ini. Oke? Miring 30 derajat terhadap timur. Jadi kalau misalkan kita buat garis bantu, ini adalah arah timur. Nah, ini adalah 30 derajat. Nah, ini yang dimaksud dengan 30 derajat terhadap timur. Nah, arahnya ke bawah ya. Ini adalah vektor B. Oke, bisa dipahami ya.
Nah, selanjutnya untuk vektor C, nah ini arahnya ke selatan, sehingga gambarnya seperti ini. Ini adalah vektor C. Nilainya 2 satuan, jadi panjangnya di sini kita gambarkan setengah dari vektor A maupun vektor B ya. Karena nilainya 2, sedangkan vektor A tadi nilainya 4. Kemudian untuk vektor yang keempat, di sini vektor D juga miring. Nah, miringnya ini adalah dia ke arah timur, berarti kan ke arah timur ini ke sisi kanan ya. Ke kanan, tetapi miringnya ini adalah 30 derajat terhadap utara. Jadi menuliskan derajatnya itu ya terhadapnya ini adalah terhadap utara. Nah, ini dia. Nah, ini yang dimaksud dengan 30 derajat terhadap utara, dan ini adalah vektor D. Nah, bisa dipahami ya. Untuk menggambarkan vektor, maka perhatikan nilai dan arahnya. Selain itu, kita juga harus bisa memahami makna dari tanda negatif pada suatu vektor. Maksudnya seperti ini. Vektor A diberi tanda negatif. Begitu pula misalkan dengan vektor B diberi tanda negatif. Nah, apa maksud tanda negatif di sini? Oke. Makna tanda negatif pada suatu vektor itu menunjukkan bahwa arahnya berubah 180 derajat. Sederhananya adalah arahnya jadi berbalik arah. Nah, kalau kita gambarkan di sini, vektor A yang semula ini arahnya ke kanan, maka apabila kita beri tanda negatif, maka arahnya akan menjadi ke kiri tanpa mengubah nilai. Oke. Nah, begitu pula dengan vektor B. Nah, lihat arahnya di sini berubah ya. Nah, di sini vektor C menjadi ke utara. Kalau kita negatifkan ini menjadi min C ya. Negatif C ini menjadi negatif A tadi. Ini adalah negatif B. Nah, ini adalah negatif D. Oke. Jadi tanda negatif di sini adalah mengubah arahnya 180 derajat atau berbalik arah tanpa mengubah nilainya. Nah, nilainya tetap di sini, panjang vektornya tetap. Yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana menggambarkan resultan vektor. Resultan vektor merupakan hasil dari penjumlahan beberapa buah vektor. Nah, ada 2 buah metode menggambarkan vektor yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah metode poligon. Menggambarkan resultan vektor menggunakan metode poligon, yaitu menggambarkan vektor dan vektor secara sambung menyambung. Nah, maksudnya seperti apa? Langsung saja kita ke contohnya. Di sini kita menggunakan 3 buah vektor yang sebelumnya, yaitu adalah vektor A, vektor B, dan vektor C seperti ini. Nah, misalkan kita ambil menjumlahkan vektor A plus vektor B dan plus vektor C, maka gambarnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Nah, kita gambarkan satu persatu mulai dari vektor A, yaitu ke arah kanan. Kemudian kita lanjutkan disambung dengan vektor B, seperti ini. Dan yang berikutnya adalah vektor C. Oke, untuk hasilnya, maka kita hubungkan titik awal di sini ke titik akhir. Nah, itulah adalah panjang resultannya. Maka kita gambarkan seperti ini. Yang berwarna merah ini adalah hasil penjumlahan vektor A plus vektor B dan vektor C yang disebut dengan resultan vektor. Dengan tanda panahnya yaitu tetap berada di titik akhir. Nah, seperti ini adalah metode penjumlahan vektor menggunakan metode poligon. Nah, supaya lebih jelas, kita berikan satu contoh lagi. Nah, menggambarkan resultan vektor berikut, yaitu min 2C, min setengah A, plus B. Di sini sedikit berbeda karena ada nilai 2 dan setengah, serta ada tanda negatif. Nah, untuk tanda negatif, sudah kita jelaskan di awal tadi, yaitu apabila ada tanda negatif, berarti arah vektor tersebut tandanya berubah. Arahnya berubah menjadi berlawanan arah vektor positifnya. Jika ke kanan vektor positifnya, maka vektor negatifnya adalah ke kiri. Sedangkan di sini kita mulai dari vektor min 2C. Artinya di sini berarti panjang vektor C menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Oke, kita mulai dari menggambarkan vektor negatif 2C. Nah, karena vektor C tadi arahnya ke bawah, maka di sini arah vektor negatif 2C dengan panjang C menjadi 2 kali lipat dan arahnya menjadi ke atas, atau tadi adalah ke mata anginnya tadi adalah ke utara. Oke, kita lanjutkan dengan menggambarkan vektor yang kedua, yaitu adalah negatif setengah A.
Nah, arahnya juga berlawanan dari arah vektor positifnya yang semula ke kanan atau ke timur di sini menjadi ke arah barat dan panjangnya adalah menjadi setengah dari semula. Oke, paham ya? Lanjut, vektor yang ketiga di sini adalah vektor positif B. Nah, sini arahnya tetap dan panjangnya juga tetap. Oke. Selanjutnya adalah menghubungkan titik awal ke titik akhir sebagai hasil atau resultan vektor ini. Nah, yang berwarna merah di sini adalah resultannya. Resultan dari vektor negatif 2C negatif setengah A plus B. Ingat, tanda panahnya adalah di titik akhir. Paham ya untuk dua contoh yang sudah dijelaskan menggunakan metode poligon seperti ini? Oke. Metode yang kedua adalah metode jajar genjang. Apa perbedaannya dengan metode poligon? Nah, jika menggunakan metode jajar genjang, maka vektor-vektor yang akan kita jumlahkan harus digambarkan di satu titik awal yang sama atau dikenal dengan satu titik tangkap. Kemudian, bedanya lagi, menghasilkan resultan atau menggambarkan resultan vektor dengan jajar genjang, maka diselesaikan secara bertahap, yaitu harus dua buah vektor terlebih dahulu. Oke, langsung saja untuk lebih jelasnya kita menggambarkan contohnya. Masih menggunakan tiga buah vektor yang sama A, B, C di sini. Apabila kita akan menggambarkan resultan vektor dari A plus B plus C. Nah, kita mulai di sini kita gambarkan terlebih dahulu ketiga vektor ini di satu titik awal atau satu titik tangkap yang sama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih dua buah vektor terlebih dahulu yang akan kita gambarkan. Misalkan di sini saya contohkan antara vektor A dan B terlebih dahulu. Maka kita bentuklah gambar jajar genjangnya sesuai dengan nama metodenya. Nah, secara jajar genjang ini menjadi gambar jajar genjang ya. Oke, yang tanda putus-putus di sini. Nah, kemudian A plus B di sini akan menghasilkan resultan dengan warna biru di sini. Ini adalah resultan dari A plus B terlebih dahulu. Oke, yaitu adalah menghubungkan seperti diagonalnya di sini ya. Nah, selanjutnya ini belum selesai karena vektor C belum kita gabungkan. Kemudian hasil resultan A dan B yang berwarna biru di sini kita jajar genjangkan lagi dengan vektor C. Nah, jadi dua vektor jadinya. Nah, maka jajar genjangnya akan seperti ini. Antara resultan AB tadi dengan vektor C akan membentuk jajar genjang juga seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah ini adalah hasil akhirnya. Nah, yang berwarna merah. Oke, jadi ini adalah menggambarkan resultan vektor dengan metode jajar genjang. Jadi bertahap. Nah, perbedaannya dapat dilihat sendiri antara poligon dengan metode jajar genjang. Tetapi perlu kita perhatikan di sini kalau kita bandingkan hasilnya, ya, kita sandingkan di sini gambarnya. Ini metode poligon dan ini metode jajar genjang. Coba lihat tanda panah ataupun arah dan panjang dari resultan vektornya yang berwarna merah di sini. Iya, hasilnya adalah sama. Karena resultan yang kita cari ini adalah sama, walaupun dengan metode yang berbeda, tentu hasilnya juga akan sama, harus sama. Oke, bisa dipahami di sini dua metode menggambarkan resultan vektor.